Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali untuk menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari tafsir surat-surat dalam Al-Quran, khususnya sekarang adalah juz yang ke-27 ya. Jadi kemarin sudah kita mengawali juz 27 ini dengan surat At-Tur. Sekarang kita lanjutkan ke surat An-Najm ya. An-Najm artinya bintang. Najmun itu artinya bintang ya. Surat An-Najm ini masih golongan surat-surat Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum hijrah. Nah, kemudian surat ini turun setelah surat Al-Ikhlas, setelah surat Qul huwallahu ahad ya. Surat ke-23 kalau di dalam sejarah turunnya itu surat ke-23 setelah surat Al-Ikhlas. Tapi kalau di mushaf surat ini adalah surat ke-53 gitu ya. Kemudian apa isi dari surat An-Najm ini? Ya, kita lihat dulu saja ayatnya. Kita baca dulu beberapa ayat permulaan surat An-Najm ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a apatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yakshad sidrata ma yaksha ma zagol basaru wa ma togo walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya. Sampai 18 dulu ya. Apa sih isinya? Yaitu Allah bersumpah demi bintang, wan najmi, demi bintang, idza hawa, apabila telah terbenam. Jadi yang terbenam itu bukan hanya matahari, tapi bintang juga suka terbit dan terbenam ya. Kemudian ini sumpahnya Allah hanya menggunakan satu saja, yaitu demi bintang apabila telah terbenam ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kemudian yang disumpahinya itu adalah tentang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah tersesat temanmu, sahabatmu, yaitu Nabi Muhammad, wa ma ghawa, dan juga tidak keliru. Jadi Muhammad sahabatmu itu tidak tersesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa ya. Dan tidaklah dia berkata berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya ya. Allamahu syadidul quwa, yang mana yang mengajarkan wahyu itu adalah yang memiliki kekuatan. Yang dimaksud adalah Jibril. Dzu mirrah, yang mempunyai kekuatan, fastawa, lalu dia sempurna. Jadi Jibril itu mempunyai keteguhan, kekuatan, dan juga dia itu bisa menampakkan rupa yang asli ya. Fastawa, bisa menampakkan rupanya yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Jadi dia itu Jibril yang dimaksud ya. Jadi benar-benar Nabi Muhammad itu apa yang dikatakannya, apa yang dia perbuat, dia lakukan, itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, kata Allah ya. Tetapi dia itu adalah bimbingan wahyu dari Allah. Ya, atau ada wahyu yang membimbing kepada dia untuk mengucapkan ini, untuk melakukan ini.
Yang mengajarkan atau yang menurunkan wahyu itu adalah Jibril yang mempunyai kekuatan dan juga yang punya rupa yang bagus. Wahwa bil ufukil a'la, dan dia itu ya terlihat di ufuk yang tinggi. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat sosok Jibril dalam wujud yang asli itu hanya 2 kali kesempatan. 2 kali ya. Keseringannya itu Rasulullah bertemu Jibril dalam bentuk yang tidak asli, yaitu berbentuk manusia. Yang berbentuk aslinya hanya 2 kali. Yang pertama yaitu di ufuk yang tinggi, ufukul a'la, ya, yaitu ketika akan menurunkan surat Ad-Duha pada waktu itu, surat Ad-Duha, ya. Jadi Jibril berdiri di ufuk yang tinggi, ya, sebelum turun ke bumi. Nah, disitulah ketika Jibril sedang berada di ufuk yang tinggi, itulah sosok yang aslinya yang dilihat oleh Rasulullah, gitu ya. Kemudian waktu yang kedua, di mana lain waktu yang kedua itu adalah ketika di dalam selanjutnya itu adalah nazlatan ukhra, di waktu yang lainnya itu adalah inda sidratil muntaha, yaitu ketika di sidratul muntaha, yaitu di arasnya Allah ketika Isra Mi'raj, melihat sosok Jibril yang asli, gitu ya, yang besar, yang memiliki 600 sayap, ya, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya mampu untuk melindungi atau menaungi seluruh cakrawala alam ini, ya, satu sayapnya itu, ya. Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya sanggup melingkupi atau menaungi cakrawala alam ini, ya. Gitu ya. Nah, jadi hanya 2 kali Rasulullah melihat sosok Jibril yang asli. Ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, dan ketika di ufuk yang tinggi ketika akan menurunkan surat Ad-Duha, gitu ya. Nah itu. Nah kemudian ayat isi yang selanjutnya, selain menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan pembohong, bukan tidak tersesat, dan juga tidak tidak keliru. Kemudian selanjutnya tentang orang-orang yang musyrik, ya, orang yang musyrik yang menyembah Lata, Manat, Uzza, ya. Ini orang-orang musyrik selalu menyembah patung berhala, yaitu Lata. Lata itu asalnya manusia. Asalnya itu manusia, dia itu nama orang asalnya, gitu ya. Kemudian orang soleh ini, ya, yang dijadikan sesembahan oleh orang Taif dari Bani Sakib, itu dia punya patung namanya Lata, gitu ya. Nah, kemudian kalau Uzza ini sesembahannya orang Nakhla, suku Nakhla dari suku Quraisy. Ya, suku Quraisy di daerah Nakhla ini patungnya namanya Uzza, berhalanya Uzza. Adapun kalau Manat, nah Manat ini sesembahannya orang Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dia punya berhala namanya Manat. Manat itu adalah sesembahan orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj. Kalau Lata ini sesembahan orang-orang Taif dari suku Bani Sakib, ya. Sementara kalau Uzza itu sesembahannya orang-orang suku Quraisy, terutama dari daerah Nakhla. Nah itu, ya. Itulah tiga berhala yang disembah oleh orang Arab, gitu ya, pada waktu itu. Lata, Uzza, dan Manat, gitu. Ini disebutkan di dalam ayat selanjutnya, ya. Apara'aitumul Lata wal Uzza, ya, wa manatat tsalisatal ukhra, gitu ya. Itu yang ayat yang ke-20-nya, ya, 19-20-nya, yaitu tentang berhala yang disembah oleh orang-orang Arab, Lata, kemudian Uzza, dan juga Manat, ya. Nah, kemudian Allah menyarankan agar mereka tidak menyembah kepada berhala-berhala itu, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan kalau mereka terjatuh sekalipun mereka tidak bisa bangun sendiri, harus dibantu oleh manusia. Kenapa kalian itu malah menyembah mereka, gitu ya. Nah ini ayat yang isi kandungan yang kedua dari surat An-Najm. Jadi yang pertama adalah menjelaskan bahwasanya apa yang diperbuat oleh Rasul itu adalah wahyu dari Allah, baik perkataannya, perbuatannya, gitu ya. Itu adalah bimbingan wahyu dari Allah, bukan hawa nafsu yang berbicaranya, bukan hawa nafsu yang
melakukannya, tetapi itu in huwa illa wahyu yuha. Kemudian kepada orang-orang musyrik, maka janganlah mereka menyembah berhala, karena mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun, tidak juga bisa mendatangkan madarat sedikit pun, tetapi sembahlah oleh kalian Allah, gitu ya. Itu ayat yang selanjutnya ya. Isi kandungan yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya di ayat-ayat yang terakhir ini Allah menjelaskan bagaimana isi di dalam suhuf Musa dan juga suhuf Ibrahim. Ada ajaran-ajaran di dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Apa ajaran yang di dalam suhuf Musa dan Ibrahim? Yang pertama, Allah taziratu wajiratu wizra ukhra. Bahwasanya di dalam suhuf Musa dan Ibrahim ada ajaran orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Itu ya, yang pertama. Yang selanjutnya bahwasanya ya, manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan, ya. Kemudian juga ajaran selanjutnya bahwasanya manusia itu kelak di akhirat akan melihat hasil perbuatannya, akan diperlihatkan olehnya. Perbuatan baiknya, perbuatan buruknya itu akan Allah perlihatkan. Kemudian juga Allah akan memberikan balasan sesuai dengan balasannya dengan sempurna, ya. Kemudian juga selanjutnya itu Allah mengatakan bahwasanya di dalam suhuf Musa dan Ibrahim itu mengatakan bahwasanya ada proses penciptaan manusia dari mulai nutfah, gitu ya. Nutfah yang ditumpahkan. Kemudian juga Allah menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali untuk yang kedua kalinya. Ya, kemudian yang memberi kekayaan, yang memberi kecukupan, ya. Itulah Allah semuanya. Itu ditulis di dalam suhuf Musa dan juga suhuf Ibrahim tentang ajaran-ajaran itu, terutama tentang ajaran yang mengatakan Allah tajiratu wajiratun wizra ukhra, bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi sesuai dengan dosa masing-masing maka dipikullah oleh orang masing-masing. Jadi suatu orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, itulah isi kandungan dari surat An-Najm, gitu ya. Yang pertama tadi itu yaitu tentang perbuatan perkataan Rasul, ini semata-mata bimbingan wahyu dari Allah. Yang kedua tentang orang musyrik, janganlah kalian berbuat musyrik, terutama orang-orang Arab pada waktu itu ya, yang menyembah Lata, Manat dan Uzza. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran yang terdapat di dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah disampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab kalau ada yang ditanyakan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam bencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.